kenapa Ibtu Sena tidak melapor terlebih dahulu kepada kesatuan sebelum bergerak? Sena, kamu diminta untuk datang ke Polres sekarang juga. Sesuai dugaan gue, tindakan gue kemarin pasti dipermasalahkan kesatuan. Loh, Mama cepet banget baliknya. Masuk. Selamat pagi, Mbak Jihan. Loh, Mas Reza? Saya boleh masuk? Iya, masuk. Kok kamu bisa kesini? Iya, Mbak. Kan Mbak Jihan lagi sakit. Ya, saya jengukin di sini. Mas, Udah mendingan badannya. ya kamu lihat sendiri. Udah enakan belum? Udah bisa lari belum saya ini? Masih kelihatan sakit sih, Mbak. Ya iya emang. Kamu lagi ngapain sih? Kok berdiri terus? Nih, leher saya sakit nih. Duduk. Ya elah, lagi sakit aja masih judes dan galak banget. Sabar Reza, sabar. Demi mengorek informasi soal Dipandika, lo harus ekstra sabar buat ngadepin the one and only Berbikus Mahfud ini. Oh ya Mbak, kebetulan saya bawa sesuatu buat Mbak Jihan. Bawain apaan? Tapel. Kamu main ketapel di sini? Ya enggak lah Mbak, masa kita mau main ketapel di rumah sakit? Ntar kalau misalnya panah kena kepala dokter kan repot Mbak. Bukanlah. Ide kamu bisa aneh-aneh. Gini Mbak, saya bawain Mbak Jihan jahe merah hangat Mbak. Mbak Jihan suka kan sama jahe merah. Toh juga jahe merah ini tuh bisa bikin seseorang kalau lagi sakit tipes itu tuh nggak mual Mbak. Saya juga bikinnya tuh gulanya dikit tadi, jadi nggak bikin enak di mulut. Mbak mau cobain? Emang kamu bisa bikin jahe merah? Ya bisa lah Mbak, gampang ini. Saya dulu sebelum jadi driver, sebelum jadi ojek, saya pernah keliling-keliling Mbak, jualan jahe merah. Nah, jahe merah bikinan saya ini pasti enak, higienis. 100% saya jamin. Saya nggak pengen. Saya masih mual perutnya. Kalau misalnya nggak enak, saya malah muntah lagi. Iya Mbak, saya tahu. Orang kalau lagi sakit tipes itu pasti nafsu makannya berkurang, terus tenggorokannya pahit kan rasanya. Mual juga kan perut. Makanya saya bawain ini Mbak, supaya itu semua tuh lebih enak kan. Yang Mbak rasain sekarang tuh lebih meredam itu semua gitu loh Mbak. Ya, Mbak cobain dulu kalau misalnya emang ntar Mbak nggak cocok atau nggak suka, nggak usah diminum, nggak apa-apa. Saya siapin ya. Harusnya Dipa yang ada di sini dan ngelakuin hal kayak gini ke aku. Tapi kenapa? Kepedulian yang selama ini aku harapkan dari orang yang aku cintai malah datangnya dari Reza. Dan baik banyak. Iya Mbak, dikit lagi. Sip. Coba deh, Mbak. Mau saya bantuin? Gimana, Mbak? Enakan bikinan saya? Enggak, biasa aja. Standar aja. Enak kan? Apaan sih? Biasa aja juga. Bilangnya sih standar. Tapi mulutnya minum terus. Dasar nona gengsi tinggi.
Ya, masuk. Hai, Pak. Davina. Ada apa, Pak? Oke. Papa mau update ke kamu soal dana CSR Kusuma Food. Tadinya Papa mau bicara ini kemarin, tapi karena kondisi kamu sedang tidak fit, Papa baru mau sampaikan sekarang, sayang. Jadi gimana, Pak? Bener Dipa kan pelakunya? Dia harus mempertanggungjawabkan semuanya loh. Oke, begini, sayang. Kemarin Papa sudah minta penjelasan langsung dari Dipa. Dan dia bilang kalau penggelapan dana CSR di yayasan dia itu bukan dia pelakunya. Dia bilang ke Papa kalau dia tidak bersalah. Ya terus siapa lagi, Pak, kembarannya dia digondol tuyul uangnya? Terus maksudnya apa? Oke. Yang dia sampaikan ke Papa, pelakunya adalah Melanie, sekretaris pribadi Dipa. Hah? Yes. Jadi, selama ini yang Dipa bilang ke Papa, seluruh pengeluaran yayasan dan transaksi finansial lainnya, semua itu langsung dilakukan lewat rekening pribadi Melanie. Dan terkait bahwa Melanie lah pelakunya, dia sekarang sudah ditahan di Polres Cakrabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Waktu aku masih dekat sama Dipa, aku beberapa kali berinteraksi sama Melanie. Setahu aku Melanie tuh orangnya jujur, polos, baik dan gak neko-neko. Masa iya dia seberani itu melakukan penyelewengan dana CSR? Gimana, Mbak? Enak kan? Jahe merah bikinan saya. Iya ya, kenapa aku lahap banget minum jahe merah yang dibawain sama dia? Enggak, biasa aja. Memang bener. Saya tuh cuma bersikap baik, soalnya kamu udah bawain, sama kamu udah dituangin semuanya. Makanya saya abisin. Kan buat ngehargain kamu aja rasanya sih. Ya udah, Mbak, saya pamit dulu ya. Makasih udah mau nyobain jahe merah bikinan saya yang sangat-sangat enak. Makasih. Ya udah, Mbak, kalau gitu saya pamit ya. Ya udah. Jangan lupa itu dibawa jarnya. Oh, nggak usah, Mbak, tinggal sini aja. Siapa tahu ntar Mbak Jihan mau minum lagi. Biar cepat sembuh, Mbak. Atau mau saya tuangin lagi? Ntar ya. Ntar. Biar Mbak Jihan nggak ribet ntar. Langsung minum. Dan baik banyak. Kita aja. Udah, op. Oke. Kasih. Kok diem? Katanya mau pulang. Ya, Mbak. Saya pamit ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah gak mual lagi. Ini bener-bener ajaib deh. Jahe merah buatan Reza. Jadi, kalau bukan karena Reza dan Dion yang melaporkan kepada Anda kemarin, berarti kita semua yang ada di Polres tidak tahu tindakan yang diambil oleh Ibtu Sena menghadapi penyergapan yang sangat berbahaya di lapangan. Apa benar begitu? Siap, benar Komandan. Kalau sampai Ibtu Sena gugur di sana, siapa yang bertanggung jawab? Dan kalau Sandranya meninggal,
bagaimana kita harus menyampaikan kepada keluarga korban. Izin komandan. Kemungkinan besar Ibtu Sena melakukan tindakan di luar prosedur karena panik. Sebab korban penyanderaan adalah orang yang sangat dekat dengan kehidupan pribadinya. Saya mengerti dan saya tahu betul bahwa tindakan nekat Ibtu Sena itu berhasil dan saya sebagai pribadi mengapresiasi tindakan berani Ibtu Sena di lapangan. Siap salah dan Sebagai anggota polisi, tidak boleh berubah menjadi one man army. Kita bekerja di bawah satu komando yang jelas dan kita bekerja wajib di bawah prosedur kepolisian. siap salah dan Yang saya pertanyakan di sini, kenapa Ibtu Sena tidak melapor terlebih dahulu kepada kesatuan sebelum bergerak? Karena itu, demi menegakkan peraturan, saya perintahkan pelanggaran prosedur ini dibawa ke sidang disiplin. Biar forum yang menilai secara objektif apakah tindakan Ibtu Sena itu masih bisa dibenarkan oleh kedinasan atau tidak. sidang disiplin dan Benar. Maka dengan itu, segera hubungi Ibtu Sena untuk diperiksa oleh tim Propam. siap laksanakan. Izin dan Permisi, Pak. Rick. Silakan. Gimana? Pak, ini ada beberapa alternatif portofolio, Pak. Dari beberapa panti asuhan yang udah saya survei. Sebagai pengganti Yayasan Cahaya Amanah dan Harapan Sehat untuk menerima penyaluran dana CSR di bulan ini, Pak. Nah, ini ada beberapa alternatifnya. Bapak bisa cek dan Bapak bisa pilih langsung supaya dananya bisa tepat sasaran. Komandan telepon. Feeling gue gak enak nih. Sebentar ya. Sebentar saya telepon balik, Nen. Oke. Nanti saya baca dulu detailnya. Saya ke toilet sebentar. Siap. Kamu tunggu di sini aja. Halo Sena, Siap, Dan. Arahan, Dan. kamu di mana Sen? Siap. Saya lagi di Kusama Food. Sena, kamu diminta untuk datang ke Polres sekarang juga. Sesuai dugaan gue, tindakan gue kemarin pasti dipermasalahkan kesatuan. Saya baru saja menghadap Kapolres dan menurut penilaian beliau, apa yang kamu lakukan kemarin adalah sebuah kesalahan, melanggar prosedur operasional. Jadi hari ini kamu harus menjalani pemeriksaan dengan tim Propam Polres Cakrabumi. Saya sudah berusaha untuk membackup kamu, Sena. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Siap, Dan. Karena gue nggak melapor untuk penyelamatan Davina, gue udah dianggap pelanggar prosedur. Gimana kalau sampai Kapolres tahu kalau penyamaran gue ketahuan ya? Situasinya makin rumit ini.